Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmawati dengan NPM 201063103003020 dari kelas 2A Prodi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Bambang Suteja SHMSI Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan masyarakat tentang harmonisasi hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum tanpa adanya diskriminasi untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus hak-hak warga negara Indonesia. Ayo kita cari tahu hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan UUD tahun 1945. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Yandi Septiono selaku Ketua RT 3 RW 9 Desa Taman Sari telah meluangkan waktu untuk sedikit berbicara bersama saya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai harmonisasi hak dan kewajiban. Langsung saja, apa sih yang Bapak ketahui mengenai hak dan kewajiban itu? Ya, kalau menurut saya, hak dan kewajiban itu adalah, kalau untuk hak adalah sesuatu yang kita terima. Lalu apa yang dimaksud dengan hak warga masyarakat? Hak-hak warga masyarakat adalah hak-hak apa saja yang dimiliki sebagai anggota masyarakat. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagaimana seharusnya usaha kita untuk mencapai harmonisasi hak dan kewajiban warga negara di RT 3 ini? Harmonisasi di sini kita bisa terapkan di lingkungan kita sendiri, dimulai dari saling menghormati satu sama lain dan saling gotong royong antara warga dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing warga. Menurut Bapak sendiri, di RT 3 ini apakah sudah pantas dikatakan harmonis? Ya, kalau menurut saya sih sudah pantas dikatakan harmonis karena warga di sini itu selalu bergotong royong, mentaati peraturan yang berlaku, saling menghormati satu sama lain, dan menghargai perbedaan yang ada. Dan mereka selalu menghormati hak dan kewajiban setiap orangnya. Menurut Bapak sendiri, apakah warga di RT 3 ini telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik? Ya, insya Allah sudah. Masyarakat memperoleh hak dari pemerintah, misalnya mendapat bantuan yang berupa uang tunai atau sembako, dan hak untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang ada. Dan untuk kewajibannya, masyarakat telah membayar pajak tepat waktu, maupun itu PBB,
atau pajak kendaraan, dan selalu memelihara kebersihan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat sekitar. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf bila ada tutur salah kata dari saya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmawati dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai Teteh mengenai harmonisasi hak dan kewajiban. Sebelumnya maaf telah mengganggu waktu Teteh. Langsung saja ya, apa sih yang Teteh ketahui tentang hak dan kewajiban itu, terutama pada saat masa pandemi seperti ini? Menurut saya, hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Kalau di masa pandemi ini, hak yang kita dapatkan seperti mendapatkan fasilitas kesehatan, kayak divaksin, terus mendapatkan bantuan-bantuan kayak gitu. Lalu kewajiban itu suatu hal yang kita lakukan atau kita berikan kepada negara. Kayak di masa pandemi ini kita harus melakukan melihara kebersihan, terus kita kayak membayar pajak, terus kayak mematuhi peraturan yang pemerintah buat. Baik Teh, terima kasih. Lalu menurut Teteh, apa saja hak-hak sebagai warga negara Indonesia di masa pandemi saat ini? Yang seperti saya bilang tadi, hak kita di masa pandemi ini mendapatkan fasilitas kesehatan dengan baik, mendapatkan bantuan bagi warga yang kurang mampu, dan mendapatkan vaksin gratis. Baik Teh, terima kasih. Apakah Teteh sendiri telah melaksanakan dan menjalankan kewajiban Teteh sebagai warga negara Indonesia? Menurut saya sudah melaksanakan itu, karena saya selalu membayar pajak tepat waktu. Terutama di masa pandemi sekarang, kita harus menuruti peraturan pemerintah, seperti kalau keluar kita menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan stay at home, jadi nggak keluar kalau misalnya nggak ada yang penting-penting banget. Apakah hak yang seharusnya Teteh peroleh, dan apakah Teteh sudah memperoleh hak tersebut? Kalau saya sudah memperoleh hak saya dengan baik, apalagi di masa pandemi sekarang ya, kan banyak bantuan. Alhamdulillah saya dapat vaksin juga dapat kan, tapi ada aja ya yang nggak dapat gitu, yang belum mendapatkan haknya, kayak yang salah bantuannya bukan ke orang yang tepat gitu. Jadi kayak yang punya semakin punya, yang nggak punya nambah nggak punya gitu. Oke, terima kasih ya Teh atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga wawancara tadi dapat bermanfaat untuk saya, untuk Teteh, dan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan saya Gita Rahmawati dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ini saya ditugaskan untuk mewawancarai kakak mengenai harmonisasi hak dan kewajiban. Sebelumnya, apakah kakak bersedia untuk memperkenalkan diri? Ya, siap, bersedia. Silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvana Audia Maharani, saya dari Institut Bisnis Informatika Kesatuan. Siap menjadi narasumber tugas kakak. Oke, baik. Kita mulai aja ya sekarang. Apa sih yang kakak tahu ini tentang hak dan kewajiban itu? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, yang memang sudah ada sejak lahir, dan kewajiban itu apa yang seharusnya kita dapatkan juga setelah kita melakukan hak tersebut gitu.
Lalu apa saja sih hak-hak sebagai mahasiswa yang telah kita dapatkan? Hak-hak mendapat pendidikan, hak-hak mendapat pengajaran, hak-hak mendapat fasilitas, kemudian hak-hak merasa aman gak sih? Terus ya banyak lah. Kewajiban yang telah kakak lakukan terhadap perguruan tinggi kakak yang telah dilaksanakan gitu. Jadi untuk hak dan kewajiban yang sudah saya lakukan karena sekarang sedang online, mohon maaf. Jadi saya hanya bisa belajar dengan sungguh-sungguh saja via online ini. Cuman emang ada beberapa hari juga kita juga offline. Nah, mungkin hak-hak di situ saya mendapat fasilitas dan prasarananya. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya usaha kakak sebagai mahasiswa untuk mencapai harmonisasi antara hak dan kewajiban agar seimbang? Misalnya ya, kita ambil dalam perkuliahan online ini, kita diberikan ilmu dan kita pun diberikan prasarana gitu. Nah, berarti kita juga sebagai mahasiswa harus bisa menghargai dosen, menghargai waktu dan yang lainnya, seperti itu. Baik, selanjutnya lalu menurut kakak, mengapa sih mahasiswa harus mempelajari mengenai hak dan kewajiban? Agar terjadinya suatu keseimbangan dan kerjasama yang baik. Karena apabila seseorang mengetahui hak dan kewajibannya, maka akan menjadikan hidupnya lebih seimbang gitu antara dia dan yang lainnya. Baik, wawancaranya telah selesai. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Mohon maaf ya. Ya baik Kak. Ya baik Kak, saya juga minta maaf atas perkataan saya yang tidak mengenakan. Saya minta maaf ya. Assalamualaikum. Makasih kembali Kakak. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Yolanda Pratiwi telah meluangkan waktu untuk sedikit berbincang-bincang dengan saya. Di sini saya akan mewawancarai Anda mengenai harmonisasi hak dan kewajiban. Menurut Anda sendiri, apa sih arti hak dan kewajiban itu? Menurut saya, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran dan hak mengeluarkan pendapat. Untuk kewajiban sendiri yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, baik. Lalu apa saja hak-hak sebagai mahasiswa yang telah Anda dapatkan? Yang pertama, berhak memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini juga termasuk mendapatkan serta menggunakan fasilitas serta layanan pendidikan. Yang kedua, berhak mendapatkan untuk mengembangkan diri, maksudnya adalah berhak mencari, menemukan, serta mengembangkan bakat yang dimiliki. Dan yang ketiga, berhak mendapatkan teman dalam lingkungan pendidikan. Seorang siswa berhak mendapatkan teman tanpa membeda-bedakan antara satu sama lain. Menurut saya gitu. Oke, baik. Lalu kewajiban-kewajiban apa yang telah Anda lakukan sebagai mahasiswa? Menurut saya, yang pertama wajib menghormati dosen dan staf pendidikan. Artinya, mahasiswa harus berperilaku serta berkata yang baik kepada dosen serta staf pendidik. Yang kedua, wajib menjaga kebersihan serta ketertiban di lingkungan sekitar, dengan membuang sampah pada tempatnya dan hal lainnya. Yang ketiga, wajib menaati peraturan yang berlaku di area kampus agar keamanan serta ketertiban di area kampus tetap terjaga. Dan yang keempat, wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara tepat pada waktunya. Bagaimana cara kamu untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban? Menurut saya, untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, maka kita haruslah bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban.
Dalam ketatanegaraan maupun hukum, kita haruslah mengedepankan kewajiban kita selaku warga negara Indonesia. Setelah terpenuhi kewajiban, kita boleh menuntut hak yang harusnya kita dapatkan. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari antara hak dan kewajiban itu? Menurut saya, sebagai mahasiswa mempelajari hak dan kewajiban sangatlah penting karena agar menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh mahasiswa sebagai warga negara agar menjadi warga dunia yang cerdas dan yang dapat berpikir kritis dan bertoleransi tinggi. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf jika ada tutur salah kata dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, apakah Anda bersedia untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Citra Lestari, asal sekolah SMA Negeri 1 Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sebelumnya, terima kasih kepada Ade Citra telah meluangkan waktu untuk diwawancari oleh saya. Di sini saya akan mewawancarai mengenai harmonisasi hak dan kewajiban. Dan langsung saja ya, apa sih yang Anda ketahui mengenai hak dan kewajiban itu? Kalau menurut saya, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh seluruh warga masyarakat. Kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai norma dan aturan. Apa saja hak-hak sebagai pelajar yang telah Anda terima? Berhak mendapatkan bimbingan dari guru, berhak mendapatkan fasilitas sekolah, berhak meminjam buku di perpustakaan, dan lain-lain. Oke, lalu apa saja sih hak-hak yang telah Anda terima mengenai pembelajaran jarak jauh seperti saat ini? Mendapatkan kuota gratis, mendapatkan modul gratis, dan mendapatkan bimbingan yang baik dari guru. Lalu kewajiban-kewajiban apa sih yang telah kamu laksanakan sebagai pelajar? Taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan kelas, keamanan, ketertiban, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah, membantu pelajaran-pelajaran di kelas. Bagaimana cara kamu untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar? Menaati setiap aturan, nilai, dan norma yang berlaku. Misalnya, dalam menuntut ilmu di sekolah, pelajar mempunyai hak untuk menerima pendidikan dan kewajiban para pelajar adalah menaati peraturan yang ada di sekolah, seperti datang tepat pada waktunya. Apakah kamu telah melaksanakan hak dan kewajiban kamu sebagai seorang pelajar dengan baik? Ya, saya sudah mendapatkan hak yang seharusnya saya terima dan saya menjalankan kewajiban saya sebagai pelajar untuk selalu belajar dan menghormati guru serta sopan santun dan menaati peraturan yang ada. Baik, terima kasih kepada Ade Citra Lestari. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan saya selama wawancara ini. Terima kasih. Sama. Jadi dapat saya simpulkan di sini, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bisa melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban itu, kita harus bisa membedakan yang mana hak dan yang mana kewajiban. Dalam ketatanegaraan maupun hukum, kita harus mendahulukan kewajiban terlebih dahulu. Karena jika kewajiban telah terpenuhi, maka kita dapat menuntut hak-hak yang seharusnya kita dapatkan. Lalu, untuk mencapai harmonisasi warga negara itu kita dapat terapkan di lingkungan kita sendiri, seperti rukun terhadap tetangga, saling membantu, saling
menghormati satu sama lain, saling menghormati pendapat, dan gotong royong, dan menghormati hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum